والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال 18 ومن الفضائل صوم يوم عرفة وهو يوم الحج التاسع من ذي الحجة، وقد ورد أن صوم يكفر سنتين. العلماء وهو أفضل يوم يصوم في سنة بعد رمضان، ولا يستحب للحاج أن يصومه لأجل القوى على الدعاء في الموقف والقيام بالمناسك. Dan termasuk keutamaan yaitu berpuasa di hari Arafah, yaitu hari haji, yaitu hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Telah datang keterangan berpuasa di hari Arafah melebur dosa 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi yang disebut hari Arafah itu bukan hari di mana saudara kita yang haji itu sedang wukuf. Tapi hari Arafah itu adalah hari ke-9 Dzulhijjah. Ya tergantung tempat masing-masing kapan tanggal 9 Dzulhijjahnya. Berkata para ulama, puasa hari Arafah itu paling utamanya hari. Jadi berpuasa di hari Arafah itu adalah hari termulia untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Jadi waktu-waktu yang paling hebat untuk berpuasa, nomor 1 Ramadan, nomor 2 hari Arafah. Tidak disunahkan untuk yang haji berpuasa di hari Arafah agar supaya kuat berdoa, karena membutuhkan tenaga yang full. Kalau puasa nanti bisa lemes, bahkan bisa berbahaya. Karena haji ini semuanya ibadah yang membutuhkan tenaga yang prima. Wa shaumu yaumi Asyura, yang selanjutnya berpuasa hari ke-10 hari Asyura. Wa huwa al-ashir min Muharram, yaitu 10 daripada bulan Muharram, tanggal 10 daripada bulan Muharram. Wa qad warada anna shaumahu yukaffiru sanah, telah datang keterangan berpuasa di hari Asyura melebur dosa 1 tahun. Sini. Wa min muta'akkad al-mustahab min as-siyam siyamu 3 ayyam min kulli shahrin. Wa qad waradat al-ahadithul katsira bi anna ta'dilu siyam ad-dahr. Wa in taharra biha as-shaimu al-ayyam al-bid kana afdal wa ahsan. Ini sudah belum? Sudah ini. Di tempat lain sudah. Nah, ini jamaahnya. Ini rekamannya ada. Rekamannya ono. Wa min muta'akkad al-mustahab min as-siyam, termasuk yang ditekankan, yang disunahkan daripada berpuasa, yaitu berpuasa di 3 hari dari setiap bulan. Mana tandanya sampean sampai mana? Lik, kemarin saya baca tuh, Lik. Kan mau dibilang diulangi lagi. Oh, pengulangan. Diulangi lagi. Yaitu berpuasa 3 hari di setiap bulan. Telah datang hadis-hadis yang banyak yang menerangkan berpuasa 3 hari di setiap bulan itu sama dengan berpuasa 1 tahun penuh.
Wa intaharra biha shaimu, apabila orang yang berpuasa memperhatikan 3 hari setiap bulan itu dipaskan al-ayyam al-bid, di hari-hari putih, kan afdal wa ahsan, maka lebih afdal dan lebih baik. Jadi puasa 3 hari di setiap bulan itu sunnah, dipaskan sama ayyamul bid itu lebih hebat lagi. Jadi beda. Puasa 3 hari setiap bulan beda, puasa hari-hari bid itu beda. Digabungkan itu lebih bagus. Lianna warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yatruku siyamal ayyamil bid fi hadar wala safar. Sesungguhnya datang keterangan Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan puasa di hari-hari putih, baik ketika di rumah ataupun sedang bepergian. Apa hari-hari putih itu? Wahya thalitha asyar wal rabi'a asyar wal khamis asyar min asyar, setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah, Muharram, Safar sampai bulan Dzulhijjah. Dari 13, 14, 15. Sekarang tanggal akhir ya, sekarang akhir daripada bulan Rabiul Tsani. Wa in sama hadhihi thalatha min ghairil bidi fala bas. Adapun berpuasa 3 hari di setiap bulannya kalau tidak ditempatkan ke tanggal 13, 14, 15 ya tidak masalah. Puasa setiap tanggal 7, 8, 9 boleh. Puasa setiap tanggal 21, 22, 23 boleh. Illa anha aula, hanya saja kalau dipaskan ke ayyamul bid 13, 14, 15 itu lebih utama. Wa kadzalika idza sama hadhihi thalatha mufarraqa, begitu juga apabila puasa 3 hari setiap bulan itu dipisah-pisah. Jadi peringkat pertama nomor 1 paling afdal puasa 3 hari setiap bulan dipaskan tanggal 13, 14, 15 yang disebut ayyamal bid. Peringkat kedua terserah, pokoknya 3 hari setiap bulan, tapi ditampung. Katakan puasa tanggal 3, 4, 5. Katakan puasa 17, 18, 19. Katakan puasanya 25, 26, 27. Peringkat ketiga ya pokoknya setiap bulan 3 hari, kapan terserah. Tanggal 1 puasa, nanti tanggal 16 puasa, nanti tanggal 21 puasa. Dua-duanya. Yang mau puasa 3 hari juga puasa. Iya. Iya. Atau dua-duanya juga. Ayyamul bid dilainkan. Di tanggal 1 puasa, tanggal 4 puasa, tanggal 7 puasa, 13, 14, 15 puasa juga. Lakin qala Imam al-Haddad wa in ta'arraf biha shaim al-ayyam al-bid kana afdal wa ahsan. Wa la yanbaghi al-mutanassik an yatruka siyam hadhihi thalatha min kulli syahr. Tidak pantas orang yang kepingin beribadah kepada Allah dengan serius tidak puasa di 3 hari setiap bulan. Tak pantas. Fa innahu shaumu khafifil mauna azimil fadilah. Karena berpuasa 3 hari setiap bulan itu adalah puasa yang sangat ringan biayanya dan agung pahalanya. Bahkan sampai itu Binaraga Nasional itu bahas puasa 3 hari setiap bulan itu bisa menyehatkan pencernaan. Padahal dia Hindu itu. Ya, siapa namanya? Ya. Itu dia bahas puasa 3 hari setiap bulan. Itu banyak keutamaannya, di antara menyehatkan pencernaan. Itu padahal Hindu itu. Wa hasbuka min fadli anna ya'dilu siyamad dahr, cukup buat kamu akan keutamaan 3 hari berpuasa di setiap bulan, pahalanya itu menyamai berpuasa selama setahun penuh. Karena satu kebaikan itu al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu diganjar 10 kali lipat. Kalau satu hari seperti puasa
10 hari 3 hari sebulan. Berarti kalau setiap bulan puasa 3 hari seperti puasa setahun. Susuk Ramadan, Syawal, belum lagi Senin Kemis. Susu itu iya betul. Waqad awsa bi alaihi salatu wassalam jama'atan min ashabi radhiyallahu anhum telah berwasiat untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Siapa? Baginda besar Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada sekelompok sahabat-sahabatnya beliau. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad bersabda, sama Nuhun ad-dahar wa sama Dawud nisbat dahar kana yasumu yawman yuftir yawman. Berpuasa Nabi Nuh sepanjang tahun, berpuasa Nabi Dawud setengah tahun. Nabi Dawud setengah tahun. Gimana Nabi Dawud setengah tahunnya? Sehari puasa, sehari ndak. Sehari puasa, sehari ndak. Wasama Ibrahim ad-dahra aftar ad-dahr. Kalau Nabi Ibrahim setahun puasa, setahun ndak. Maksudnya gimana? Karena yasumu thalathatan min kulli syahrin salawatullah alaihi ajma'in. Nabi Ibrahim itu puasa 3 hari setiap bulan. Semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka semua. Jadi Nabi Ibrahim puasa 3 hari setiap bulan. Ternyata Nabi bahasakan berpuasa setahun, tidak puasa setahun. Allahu a'lam. Qultu afdalus syam Dawud alaihissalam, kata Imam Al-Haddad, paling utamanya berpuasa yaitu puasanya Nabi Dawud. Wa huwa ayyasuma yawman yuftir yawman, berpuasa sehari, tidak berpuasa satu hari. Puasa sehari, puasa sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Wa huwa afdalu min siyamid dahr, itu lebih hebat daripada berpuasa setahun setiap hari puasa. Kama warad fi hadits sahihah, sebagaimana keterangan datang di banyak hadis-hadis yang sahih. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali, wa huwa a'ni sama Dawud alaihissalam ablagh fi riyadatin nafas wa aqwa fi mujahadatiha min siyamid dahr. Kata Imam Ghazali, berpuasa dengan caranya Nabi Dawud itu lebih dahsyat untuk mengontrol nafsu. Jadi pengaruh untuk mengontrol nafsunya lebih kuat dan lebih hebat di dalam memerangi nafsu daripada puasa setiap hari puasa terus. Lebih hebat sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Kemudian wa fi siyamil itsnaini wal khamis min al-usbu' fadlun katsirun kana alaihi salatu wassalam yasumuhuma wa yaquluhuma yawmani tu'radu fihi man a'malu 'ala Allah fa ahibbu ayyurad amali wa ana sha'im. Dan berpuasa Senin Kemis di setiap minggunya itu ada keutamaan yang besar. Adalah Nabi Muhammad SAW berpuasa Senin Kemis, dan Nabi bersabda, Senin Kemis itu adalah 2 hari dilaporkan amal-amal manusia kepada Allah. Saya senang ketika amal saya dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan shaim, berpuasa. Wasyamu yaumil jum'ati mahbubun li fadli wa syarafi, berpuasa di hari Jumat itu dicintai karena keutamaan dan kemuliaan hari Jumat. Walakin ma'al khamis awis sabat, tapi jangan hari Jumat saja puasa, digandeng Kamis Jumat atau Jumat Sabtu atau Kamis Jumat Sabtu. Karena li'annahu warada fi ifradi bi shaum nahyun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, karena menyendirikan puasa Jumat saja tanpa Kamis dan Sabtu berpuasa itu adalah larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alayka bil ikthar min as-sawmi mutlaqan fa innahu min ablagh al-ashya' fi riyadati an-nafs wa kasri ash-shahwa wa istinarat al-qalbi wa talqiqih wa ta'dib al-jawarih wa taqwimiha wa tanshit al-ibadah wa fihi thawabun 'azim al-jazaa'ul karim alladhi la nihayata lahu wa la ghayah. Kemudian hendaklah memperbanyak berpuasa secara umum, puasa yang banyak. Puasa setiap hari puasa, nanti ada apa puasa? Boleh.
Karena puasa ini kata Imam Al-Haddad termasuk sesuatu yang paling kuat untuk memberikan pengaruh mengontrol nafsu dan mengontrol syahwat serta membuat hati bersinar dan hatinya lembut. Makanya kalau merasa keras hatinya perbanyak puasa. Merasa gelap hatinya perbanyak puasa. Dan puasa ini termasuk salah satu metode yang paling berpengaruh untuk memberikan efek ngontrol anggota badan agar supaya kencang. Matanya selalu lihat yang baik, telinganya dengarkan yang baik, mulutnya ngomong yang baik. Kepingin itu semuanya puasa. Dan juga kata Imam Al-Haddad, puasa itu adalah satu cara untuk membuat semangat ibadah. Jadi ini berlawanan dengan pola pikir kita. Kalau puasa kan lemes nanti malas ibadah. Tidak, justru puasa itu membuat semangat ibadah. Terbukti sebulan Ramadan bisa khatam Quran. Luar Ramadan kok repot khatam. Padahal kan tidak makan siangnya. Dan di dalam berpuasa ada pahala yang agung, balasan yang mulia yang tidak ada batasan dan tidak ada limit. Walaysa syai'un min a'mal illa wali thawabi haddun wa miqdarun siwa shaum. Apapun amal kita ini pahalanya sudah ada takarannya. Ada porsinya pahalanya, tetapi kecuali puasa. Fa inna thawabahu lam yuqaddar biqadrin wa lam yuhadda bihaddin. Pahala puasa tidak ada ukuran, tidak ada batasan. Siapa yang bilang? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'afu lahu al-hasanatu bi'asyri amsalha. Setiap amal manusia itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Qala ta'ala, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milik saya. Wa ana ajzi bihi, saya yang akan membayarnya, membalasnya. Yada'ul insan ta'amah wa syarabah wa syahwatu min ajli. Dia seorang manusia meninggalkan makan, minum, berhubungan dengan istrinya karena saya, kata Allah. Lisaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarih, kebahagiaan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasannya, balasan puasa. Wala khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik, dan aroma wangi mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aromanya minyak misik. Aromanya minyak misik. Ini keterangannya kan tadi Imam Al-Haddad mengatakan puasa ini tidak ada takaran pahalanya. Puasa ini takaran pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Karena Allah bilang puasa milik saya. Ada keterangan lain di kitabnya Habib Salim Syatiri, itu maksudnya puasa milik saya di antaranya adalah puasa pahalanya tidak bisa diambil oleh orang-orang yang nuntut kita nanti di hari kiamat. Karena nanti di hari kiamat Allah akan gelar meja hijau, Allah akan datangkan siapapun saja yang bermasalah dengan kita untuk menuntut balik. Ya, untuk menuntut balik. Jadi ketika ada yang nuntut kepada seseorang, maka nanti kisosnya itu bukan, ya Allah saya dulu dipukul, ya Allah saya tidak berani balas, ya Allah saya nuntut sekarang. Terus malah ya pukulan, tidak mau ya Allah, buat apa mukul? Tak ada untungnya saya. Terus kelenti minta pahalanya, ya Allah saya butuh sekarang sama saldo pahala. Diambil kemudian pahalanya sama Allah. Yang dituntut ini diberikan sama yang nuntut. Nanti datang lagi, Allah saya pernah dihina, ya Allah semua orang ini saya takut balas. Ya balas hina sekarang. Tidak ya Allah, tidak ada untungnya saya menghina sekarang. Terus gimana? Minta pahalanya. Diambil pahalanya. Sampai diceritakan ada seorang hamba membawa pahala ibadah sebesar gunung, ketika di hadapan Allah habis, kemudian diambil semain nuntut itu.
Bahkan sampai kebaikannya habis, yang nuntut masih ada. Gimana? Akhirnya dosanya yang nuntut diberikan kepada yang tertuntut. Awalnya datang banyak pahala, yang bawa pahala yang banyak, ternyata akhir keadaannya dosanya yang banyak. Sehingga dia tertegun, dia merasa sudah neraka jelas. Ternyata Allah bilang kepada hamba tersebut, hari ini kamu tidak akan dizalimi. Di saat itu Allah keluarkan pahalanya puasa. Ini pahala puasa. Sehingga kemudian dia masuk surga dengan pahala puasa. Kenapa kau tidak diambil pahala puasa? Karena Allah bilang fa innahu li, puasa milik saya. Yang nuntut tidak bisa ngambil pahala puasa. Nah, cuma jangan dipahami itu, Beb, tidak usah sholat tuh, Beb. Puasa aja yang banyak. Ya kalau puasanya diterima sama Allah. Kan gitu. Sekarang kita tahu enggak puasa kita diterima sama Allah? Kalau tahu pahalanya puasa diterima sama Allah kemarin Ramadan, enggak usah salat sini, turu-turuannya. Nanti di akhirat masuk surga dengan pahala puasa. Masalahnya kita tidak tahu mana amal ibadah kita yang diterima. Darul. ولا خلوف فم الصائم أطيب فتأمل رحمك الله تعالى جدا قوله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Maka renungkanlah semoga engkau dirahmati oleh Allah. Renungkanlah sabda Nabi Muhammad yang menceritakan firman-Nya Allah. Allah mengatakan kecuali puasa milik saya. Padahal kan salatnya kita kan niatnya usolli fardhu isya makmuman lillah, kan gitu. Kita mengeluarkan zakat lillah. Kita kalau umrah haji lillahi ta'ala. Semuanya kan lillah. Tapi ternyata yang diaku sama Allah cuman puasa. Coba renungkan itu. Ada apa dengan puasa? Kok sampai diaku sama Gusti Allah? Diakuisisi sama Gusti Allah. Dan Allah mengatakan saya nanti akan balas langsung. Loh, terus pahala salat siapa yang balas? Kan Allah juga. Cuman ternyata Allah khususkan di dalam membahasakan pembalasan kebaikannya puasa ini. Sehingga ini menunjukkan keistimewaan puasa yang tidak dimiliki oleh kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi ini keistimewaan ya. Keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kan gitu. Indonesia memiliki keistimewaan terdiri dari ribuan pulau. Tapi sogenya ya tetap banyak negara lain lebih soge. Cuma keistimewaan ini tidak dimiliki sama keistimewaan Indonesia tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Puasa punya keistimewaan yang tidak dimiliki sama ibadah-ibadah lain. Tapi sholat ya tetap lebih afdal daripada puasa. Cuma puasa punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sholat. Cuma sholat tetap di atas puasa. Ini maksudnya ke sini. Wa tafakkar fil wa'di bil jaza'il mutlaq min as-sayyid al-karim al-jawad ar-rahim. Coba renungkan bagaimana janji akan balasan yang tak disebut berapa balasannya. Yang ngomong adalah raja yang loman, yang dermawan, yang maha penyayang. Kalau yang ngomong sama kita Pak Jokowi gimana? Wis, kalau ini gajinya saya ngatur. Gimana itu? Kan itu sudah ada isyarat ya. Berarti gajinya besar, presiden langsung mau ngasih. Nah, kan gitu. Sampai disuruh ngedum sama saya, dum. Terakhir Gus Dili. Oh, kalau Gus Dili tidak usah, nanti urusannya saya itu. Gimana kalau saya ngomong gitu? Masa Gus Dili bagian sedikit? Lebih banyak. Allah bilang kecuali puasa nanti saya ngatur nanti. Sedikit. Oh, sebaliknya. Wa ta'ammal aidan fi khalufi fami shaim alladhi huwa 'inda Allah atyab bir rihil misk. Dan juga renungkan bagaimana aroma mulut orang yang berpuasa yang ternyata di sisi Allah lebih harum daripada minyak misik. Orang berpuasa mulutnya harum enggak? Harum. Ternyata di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi.
wastahdir makna al-indiyyah al-ilahiyyah al-kainah min at-tib bi hadhil manzilah. Coba hadirkan di benak kita sampai Allah mengatakan, sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, ya, aromanya orang yang berpuasa itu di sisi Allah, di sisi Allah, di sisi Allah, yang bahkan lebih harum daripada minyak kasturi. Ini apa ini? Kok sampai diaku gitu sama Gusti Allah? Kalau konco kentut mangkel kita. Tapi kalau anak kita yang kita sayangi kentut masih kecil, senang kita ya. Kentut. Senang. Kenapa? Ada cinta di situ. Dia Allah ini cinta sama orang yang berpuasa. Bau sama Allah disenangi. Asin padahal. قلت ومن أجل فضل هذا الخلوف ومكانة عند الله تعالى كره الاستياق للصائم بعد الزوال حتى يفطر. Oleh karena keutamaan aromanya orang yang berpuasa, mulutnya dan pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimakruhkan bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zuhur sampai maghrib. Tidak boleh bersiwak, tidak boleh sikat gigi. Makruh. Lianna siwaka yuziluhu aw yukhaffifuhu. Karena siwak itu bisa menghilangkan aroma bau mulut orang berpuasa atau mengurangi. Makanya jangan. Cuma bukan berarti terus tebar abab sama orang-orang. Haras kawan. Apa kabar Anda? Tetap kita jaga jarak. Wa qala alaihi salatu wassalam fi fadli shaum, Nabi Muhammad bersabda tentang keutamaan berpuasa, lil jannati babun, di surga ada pintu, yuqalu ar-rayyan, namanya ar-rayyan, la yadkhulu illa shaimun, tak boleh masuk kecuali orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu minhu aghliqa, kalau sudah masuk ke situ ditutup. Wa qala alaihi salatu wassalam as-shaumu nisfu sabri, Nabi Muhammad bersabda puasa itu separuh kesabaran. Walikulli syai'in zakat. Jadi orang berpuasa itu sudah ada punya bagian sabar. Dan orang yang sabar itu banyak faedilahnya, banyak keuntungannya. Di antaranya Allah bilang, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti Allah bersama orang-orang yang puasa. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang dapat pahala tanpa batasan. Berarti orang berpuasa pahalanya tanpa batas. Ya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, Nabi Muhammad bersabda, ketahuilah pertolongan bersama sabar. Berarti orang yang berpuasa ditolong sama Allah. Banyak lagi ya. Wa likulli syai'in zakatun, setiap sesuatu itu ada zakatnya. Setiap sesuatu ada zakatnya. Apa? Shadaqatul bait, zakatul bait, ghurfatud duyuf. Zakatnya rumah itu kamar tamu, ruang tamu, itu zakatnya rumah. Kita dapat nikmat, keluarkan zakatnya. Ini kan makanya selamatan ya. Mobil baru, selamatan. Sepeda motor baru, selamatan. HP baru, selamatan. Segala sesuatu ada zakatnya. Badan ada zakatnya, zakat fitrah. Tuku ada zakatnya. Pertanian ada zakatnya, kebun ada zakatnya, keluarkan zakatnya. Wa zakatul jasadi shaumu, zakatnya jasad itu berpuasa. Zakatnya jasad itu berpuasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, as-shaumu junnatun wa hisnun hasun minan nar, puasa itu perisai dan tameng yang kuat dari api neraka. Wa'lam anna lis-sami surah wa ruhan, ketahuilah berpuasa itu ada alhamdulillah. Puasa itu ada gambar, ada ruh. Seperti manusia. Ada badan, ada rohnya. Badannya ada, rohnya tidak ada, mati. Atau ada roh, tidak ada badan, tidak mungkin.
Puasa itu ada badan, ada rohnya. Fa amma suratu, adapun badannya, fayal imsak al-akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyyah. Adapun gambarnya puasa, ya tak makan, tak minum, tak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, diawali dengan niat. Itu gambarnya puasa. Faman akala aw syariba aw jama'a fi nahari wa huwa 'amidun 'alimun mukhtarun batala shaumuhu. Siapa yang makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan sedangkan dia sengaja, berarti kalau tidak sengaja tidak batal. Sengaja, tahu, tidak terpaksa, batal puasanya. Makan, minum, berhubungan suami istri dalam keadaan sengaja, tahu, tidak terpaksa, maka batal puasanya. Kebalikannya, kalau tidak sengaja, atau kalau tidak tahu, atau kalau terpaksa. Makan, tidak makan saya bunuh. Makan terus. Makan, kalau tidak makan saya bunuh. Makan. Cuman makan sekiranya dia terlepas dari ancaman. Itu tidak batalkan puasa. Katakan ngambil setengah suap. Kok dibiarkan sama yang makso? Terus dimakan, terus dibiarkan, terus dilepas. Itu tidak batal. Tapi kalau makan, tidak makan saya bunuh. Pompong dipaksa ini, makan sepiring, batal puasanya. Itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Wa in kana nasiyan au jahilan au mukran lam yabtul shaumuha. Ini kalau lali, lupa atau tidak tahu atau terpaksa maka tidak batal puasanya. Hadhihi hiya suratus shaum. Ini gambarnya puasa. Nanti ketika seperti ini ya sudah puasanya sah. Wa amma ruhu, adapun ruhnya puasa, fawal imsak al-atham wal muharramat, yang menahan diri daripada dosa-dosa dan keharaman-keharaman. Wal qiyam bil faraid wal wajibat, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kefarduan-kefarduan. Walladzi yasumu ma'al akli wasyurbi wal jima' wa la yasumu al mukhalafat. Orang yang berpuasa tak makan, tak minum, tak berhubungan suami istri. Tapi dia tidak puasa dari pelanggaran-pelanggaran. Ghibah, namimah, lihat yang haram, dusta. Huwa shaimul ladzi laysa lahu min syam illa al-ana wa tab. Itulah orang yang berpuasa yang nilai puasanya hanya capek saja, kesel saja, lapar saja, ngelak saja. Fa idza sumta fa ahsin. Kalau puasa yang bagus. Kalau puasa yang bagus. Wa kadzalika fi jami'i a'malika ijtahid fi ihsaniha wa ikmaliha wa ikhlasiha. Begitu juga seluruh kebaikan-kebaikanmu, bersungguh-sungguhlah untuk diperbagus. Kan gitu. Diperbagus. Kan kita kepingin mobil mulus, bersih gitu ya. Masa mobil roda tok sama koco, sama lawang. Mesin, AC tidak ada, tip tidak ada, lampu mati. Jendela pecah belakang. Kalau beramal baik, perbagus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perbagus, sempurnakan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik, memperbagus apapun saja kita berbuat baik. Apa yang kita kerjakan berbagus dan ikhlas. Hatta yanfa'akallahu biha, sehingga ketika kita berbuat baik dan kita ketika dalam melaksanakan kebaikan kita perbagus, kita ikhlaskan, kita sempurnakan, maka kebaikan tersebut Allah berikan manfaat untuk kita. Wa yu'zim lakal ajra 'alaiha, dan Allah perbesar pahala kebaikan kita inda rujuk ilaih, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama puasa, sama-sama sholat, sama-sama sedekah, tapi nilainya berbeda. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW tatkala Nabi bersabda tentang sahabat, ya, walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadun mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Nabi sampai bersumpah, seandainya kita ini bersedekah satu gunung emas,
maka dibandingkan sedekahnya sahabat satu apa ini? Satu cakup ya, tetap kalah kita. Bahkan separuhnya kalah kita. Kenapa kok kalah? Karena kalah di ihsannya, kalah di ikmalnya, kalah di ikhlasnya, kalah di dalam kesempurnaan beribadah itu, kalah di dalam memperbagus amal kebaikan tersebut. Ya, kalah di dalam kualitas. Sama-sama HP, yang satu harga 1 juta, yang satunya harga 70 juta, kan gitu. Beda kualitas. Wallahu subhanahu al-amru kulluh. Maka milik Allah segala urusan. Fa'budhu wa tawakkal alaihi, sembah Allah, bertawakkallah kepada Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, Allah tidak pernah lupa dengan apa yang kalian lakukan. La ilaha illa huwa ilahil masir, tiada Tuhan selain Dia, hanyalah kepada Dia tempat kembali. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Mabhatul haji wallahu a'lam bissawab.